Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Petunjuk Akhirat dimanapun Anda berada. Kemarin Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani hadir di Pemalang, mengisi pengajian di Pemalang. Di sela-sela kesibukan beliau, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani ini, ya, itu ada jamaah yang bertanya. Pertanyaannya ya seputar penelitian beliau, tesis beliau, apakah tesis beliau itu secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini luar biasa kritis. Penanya ini luar biasa, kami akui kritis. Apakah secara akademisi bisa dipertanggungjawabkan dunyan wa ukhrotan, Pak Yai Imad? Terus motivasinya meneliti Kabib Dobolowi itu apa? Nah, ini kan tidak mungkin seorang tidak ada angin, tidak ada asap kan, tidak ada api, tahu-tahu bikin penelitian, pasti ada motivasinya. Motivasinya jelas, mensucikan nasab baginda Nabi, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, ini luar biasa ini. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Walaupun sudah sering kami unggah, tidak ada salahnya seumpama kita dengarkan bareng-bareng bagaimana percakapan, tanya jawab ketika Kiai Imad ditanya soal motivasinya apa, soal tesisnya itu sudah memenuhi standar atau belum. Wah, ini menarik banget saudara-saudaraku. Nah, kita dengarkan bareng-bareng. Apa standar ilmiah metodologi yang digunakan jenengan Kiai Maduddin dalam meneliti nasab Ba'alawi, dan apakah itu sesuai dengan kaidah akademik? Ya. Jadi dalam penelitian ilmu nasab itu kita memadukan dengan metodologi penelitian sejarah, karena memang genealogi itu bagian dari ilmu sejarah. Dalam ilmu sejarah itu pertama yang harus dilakukan adalah heuristik. Heuristik itu mengumpulkan berbagai sumber berdasarkan segi mangsa dari klaim yang mereka klaim, yaitu pada abad ke-4 Hijriah. Karena sosok yang mereka klaim sebagai turun Nabi bernama Ubaidillah yang wafat 383 Hijriah. Pada cucu Nabi asli namanya Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah. Nah, oleh karena itu kita harus mencari secara metodologi pertama, yaitu heuristik, kitab-kitab yang ada di abad ke-4 Hijriah, kitab-kitab yang mencantumkan seluruh keturunan baginda Nabi. Apakah nama itu ada bahwa seorang Ubaidillah yang diklaim sebagai leluhur mereka itu merupakan keturunan Nabi? Ternyata di abad ke-4 itu semuanya tidak ada. Dan terkonfirmasi di dalam kitab-kitab nasab itu bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kemudian metode kedua adalah dengan kritisasi sumber. Jadi setelah heuristik itu seluruh sumber kita kumpulkan, kita kritisi secara otentisitasnya, kemudian apa betul nisbah sebuah kitab ini kepada pengarangnya, kemudian manuskripnya apakah masih ada atau tidak. Setelah kita pilih mana yang otentik, mana yang palsu, kemudian kita interpretasi sumber. Interpretasi itu adalah sebuah teks, kemudian dengan secara epistemologis kita terjemahkan menurut kepentingan penelitian kita. Objek penelitiannya apa, kemudian kita interpretasi. Setelah kita interpretasi, baru kita heuristik. Itu historiografi. Terakhir itu historiografi, kita tulis sejarahnya itu sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam kitab-kitab itu. Nah, dari situlah kemudian kita menyimpulkan bahwa Habib-habib ini sama sekali bukan turun Nabi. Jadi apa yang diklaim mereka pada abad 9 Hijriah itu tidak sesuai dengan kesejarahan yang berlangsung pada abad 9. Pada abad 4. Pada abad 9 Hijriah mereka mengaku keturunan Nabi dari sosok bernama Ubaidillah yang dikatakan sebagai keturunan daripada Nabi dari Ahmad bin Isa. Ternyata Ahmad bin Isa nggak punya anak nama Ubaidillah. Jadi telah terkonfirmasi oleh saya bahwa
mereka ini mulai mengaku abad 9. 895 Hijriah dalam kitab Al-Burqatul Musiqah oleh leluhurnya Balawi sekarang ini, para habib yang namanya Ali As-Sakrar. Nah, di situ mereka mulai mengaku, kemudian kitab-kitab selanjutnya memperkuat. Jadi ada 20 kitab setelah kitab Al-Burqatul Musiqah ini yang menyebutkan yang sama, bahwa mereka turunan Nabi. Tapi semuanya akan mentok di abad 9 ini. Nah, demikian. Ya, ini pertanyaan tentang teologis dan sosiologis nih, Yai. Apakah klaim ini berpotensi menciptakan perpecahan di kalangan umat Islam? Jika iya, bagaimana harusnya masyarakat merespon? Kalau klaim itu kan tergantung apa respon. Sebuah klaim tergantung respon daripada orang yang berkepentingan terhadap klaim itu. Yang berkepentingan itu umat Islam. Ada sebuah klaim Nabi. Ini kan terkait dengan masalah keagamaan. Nah, umat Islamnya mau percaya atau tidak? Kalau percaya nggak bakal pecah semua, nggak bakal berpecah. Kalau tidak percaya semua nggak bakal berpecah. Nah, sekarang kenyataannya masih ada dua kelompok. Satu yang percaya, kibin-kibin namanya yang percaya itu. Yang kedua tidak percaya. Itu mayoritas umat Islam sekarang ini. Mayoritas umat Islam sekarang ini tidak percaya Habib itu cucu Nabi. Begitu. Ya, pertanyaan selanjutnya ini terkait klarifikasi dan etis ini, Yai. Apa motivasi jenengan dalam mengangkat tema ini? Apakah murni ilmiah, reformis, atau ada motivasi sosial lainnya? Motivasi sosial yang pertama. Kenapa? Karena klaim mereka itu digunakan untuk menipu. Klaim mereka digunakan untuk mempengaruhi massa, demo, mengganti Pancasila, kan? Terutama oleh oknum-oknum FPI seperti Bahar, Rizik. Dengan pengakuan itu mereka dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya anggota. Kemudian mereka memanfaatkan masyarakat umat Islam ini demi kepentingan pribadi mereka. Mereka disebut imam dengan mengeksplorasi bahwa mereka turun Nabi. Para pengikutnya ini walaupun tidak dapat apa-apa, mereka mau itu berjuang demi membela cucu Nabi, padahal bukan cucu Nabi. Nanti dimanfaatkan oleh Rizik Syihab dan Bahar ini untuk melawan pemerintah. Dilawan untuk apa namanya ini mencaci maki para kiai. Nah, masyarakat yang pengikut mereka itu lebih percaya kepada Rizik karena ada embel-embel cucu Nabi daripada kepada para kiai ini yang nggak bawa-bawa sebagai cucu Nabi. Nah, jadi mereka dimanfaatkan, suruh demo, nggak dikasih makan kan, mereka yang mendapat duit mungkin aja kan demo-demo itu. Tapi anak buah demi Allah, demi bela Islam, demi bela cucu Nabi dan lain sebagainya. Nah, dari situ saya lihat bahwa Bahar dan Rizik ini pertama yang saya teliti itu Bahar sama Rizik aja sebenarnya. Cuma karena terkait dengan nasab lainnya yang sama-sama mengaku, kemudian yang lainnya menjadi kena imbasnya. Pertama yang saya teliti itu nasabnya Bahar Smith dengan Rizik Syihab. Saya teliti udah nggak nyambungnya dari atas, makanya yang lain kena. Karena memang semuanya palsu ternyata, bukan keturunan baginda Nabi. Jadi awalnya motivasi sosial demi menjaga masyarakat saya, masyarakat pribumi dari eksploitasi pengakuan dan klaim sebagai cucu Nabi itu. Nah, dari situ rupanya penelitian saya itu diterima oleh masyarakat yang ternyata kemudian terbongkar bukan hanya di Jakarta apa namanya efek negatif klaim cucu Nabi itu, tapi di masyarakat luas ternyata para habib-habib yang lain walaupun bukan FPI sering membawa nama cucu Nabi itu untuk minta-minta uang ke kiai. Ini yang awalnya nggak tergambar sama kita karena di Banten kurang. Mereka nggak kayak di daerah lain itu minta-minta uang-uang. Karena memang di Banten habib nggak ada. Ada hanya di perbatasan Tangerang Jakarta itu Salim Mingkin dan keluarga itu. Tapi yang lain di pedalaman itu nggak ada. Jadi termasuk saya tuh nggak tahu kalau ada dawir-dawir begitu. Tapi ternyata pas di masyarakat kita di undang-undang yang paling dirasakan itu pendawiran. Ada yang minta mobil, ada yang minta motor, ada yang minta uang 10 juta, ada yang minta sapi kalau mau hol, ada yang minta uang 40 juta kalau mau oli. Nah, ternyata ini yang dirasakan masyarakat. Maka kemudian diterima oleh masyarakat bahwa ternyata betul dari pengakuan yang palsu itu menimbulkan sebuah apa namanya upaya untuk mencari kekayaan dengan pengakuan itu.
karena memang pasti telusuri nggak ada haulnya itu. Dia minta sapi 2-40 juta, ternyata nggak ada itu untuk haul katanya, tapi nggak ada haul. Oke. Ini ya dalam konteks menjaga ukhuwah Islamiyah, bagaimana beli jenengan menilai resiko dari penyebaran hasil kajian ini ke masyarakat luas? Ulangi. Dalam konteks menjaga ukhuwah Islamiyah, bagaimana jenengan menilai resiko dari penyebaran hasil kajian ini ke masyarakat luas? Ya, karena memang sebuah kebenaran itu apabila disampaikan tentu akan ada pro kontra. Apalagi sesuatu status quo kayak pengakuan klaim sebagai turun nabi yang sudah berjalan hampir 100 tahun di Indonesia. Musnudon aja semuanya, ternyata palsu.